Dan apa yang terjadi? Penyakit itu akan hilang sendirinya. Beriring dengan waktu dikarenakan kita yakin di situ. Yakin bahwa kita sudah sehat. Kita yakin bahwa penyakit yang kita derita pasti akan sembuh. Tapi jika kita tidak gerakkan, kita memang takut, cemas, sehingga kita berdiam diri di rumah. Kita tidak ngapa-ngapain di situ karena kita takut, kita merasa lelah. Penyakit pun akan berlama-lama dalam tubuh kita. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Salam Rumayal. Jika kita kesulitan hidup secara finansial, ataupun kita sulit karena sedang mendapatkan musibah, penyakit, kita nggak cukup obat di situ. Kita harus juga memenuhi mental kita supaya kuat. Karena tubuh kita akan menjadi pulih kembali kesehatannya dikarenakan mental kita kuat. Bagaimana cara supaya mental kita kuat? Mindset kita yang harus dijaga. Mindset kita harus positif, pola pikir kita pun harus positif. Yang satu lagi, jika kita sedang drop, memang kita cemas karena suatu permasalahan kehidupan ataupun kita drop dikarenakan suatu penyakit. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang terdekat untuk dapat menghibur kita. Teman-teman dekat kita, keluarga kita, saudara kita, itu paling penting. Karena selama saya hidup ya teman-teman, jika saya punya masalah ataupun saya punya penyakit yang saya lagi derita, karena kita hidup kan nggak selalu sehat, pasti ada waktu kita mendapatkan suatu penyakit. Bisa jadi penyakit itu mungkin kita khawatirkan, yang sebetulnya penyakit itu tidak ada masalah apa-apa atau tidak terlalu keras, tapi karena kita paranoid, cemas, takut, apalagi kita seringkali jika mempunyai suatu gejala penyakit, kita cari-cari itu di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Gejalanya seperti ini, tiba-tiba keluarnya berbeda kan, dan keluarnya biasanya penyakit-penyakit yang menakutkan. Nah itu biasanya orang akan parno sendiri itu, akan takut. Dan kemarin saya juga sempat mengalami hal seperti itu. Pada saat saya sakit, saya mengalami cemas, ketakutan. Apa yang saya lakukan? Karena obat itu tidak berfungsi jika mental kita drop atau mental kita kacau. Kita berpikir negatif tentang penyakit kita, bahkan kita cemas, ketakutan. Obat itu nggak akan berfungsi apa-apa. Nah, disinilah fungsinya orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita. Dan kita harus berterima kasih kepada mereka, kepada teman-teman kita yang menghibur kita, keluarga kita yang membantu kita, dan juga kepada saudara-saudara kita yang sering mengajak bercanda-bercanda kita sehingga kita lupa dengan penyakit yang kita alami. Nah, obat-obatan yang gue minum itu cuman sesaat aja. Sehari 2 hari, selanjutnya jarang saya konsumsi lagi. Karena apa? Karena yang saya butuhkan adalah mental. Yang saya butuhkan adalah kepercayaan diri. Yang saya butuhkan adalah pola pikir yang positif. Nah, teman-teman sangat membantu di situ. Membantu menghibur. Dan juga membantu memberikan support supaya mindset saya kembali lagi positif. Dan apa yang terjadi? Penyakit itu akan hilang sendirinya. Beriring dengan waktu dikarenakan kita yakin di situ. Yakin bahwa kita sudah sehat. Kita yakin bahwa penyakit yang kita derita pasti akan sembuh. Tapi jika kita tidak gerakkan, kita memang takut, cemas, sehingga kita berdiam diri di rumah. Kita tidak ngapa-ngapain di situ karena kita takut, kita merasa lelah. Penyakit pun akan berlama-lama dalam tubuh kita. Jadi apapun juga sebetulnya karena mindset kita. Makanya orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan suatu penyakit dan dia
parno, cemas, biasanya lebih timbul lagi penyakit-penyakit lain pada tubuh dia, karena kan dia ketakutan di situ. Ya contoh saja sebelumnya lah ya, ada kasus COVID dulu kan ada. Banyak di situ teman-teman lama saya tuh yang dulunya sehat tiba-tiba didiagnosis bahwa dia kena COVID, langsung cemas, dan akhirnya ada beberapa yang tidak selamat karena meninggal ya. Itu karena ketakutan sebetulnya, karena rasa takut, cemas yang akhirnya menyelimuti diri dia, dan dia tidak sanggup lagi, mentalnya pun terganggu, akhirnya tidak dapat tertolong lagi. Jadi jika kita sedang mengalami suatu penyakit, apapun penyakit itu, kita harus banyak berkomunikasi dengan siapapun, berkomunikasi dengan teman-teman dekat kita. Apalagi jika teman-teman kita itu senang menghibur kita ya, ajak bercanda dan lain sebagainya. Itu obat paling manjur lah. Obat paling bagus jika kita sudah terhibur dan bahkan kita bisa ketawa dengan mereka. Karena jika kita mengkonsumsi obat-obatan, tapi kita tidak ada hiburan buat diri kita, sehingga pikiran kita selalu terfokus dengan apa yang kita rasakan, rasa sakit, penyakit itu akan sulit kita sembuhkan. Tapi jika kita banyak hiburan di situ, maka obat pun akan bekerja dengan baik, karena kita secara mental sudah terobati dengan hiburan-hiburan bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita, keluarga kita. Makanya banyak istilah ya, bahwa jika ada orang lain sedang sakit, oh itu dari pikiran gitu kan. Coba pikirannya diperbaiki. Memang betul itu, karena jika kita mendapatkan suatu penyakit, pikiran kita pun juga negatif, dan kita pun berpikir keras bahwa kita sedang sakit, maka penyakit kita pun pasti akan sulit untuk cepat kita sembuhkan. Bahkan jika kita sedang mengalami satu penyakit, bisa terjadi 2 penyakit dan 3 penyakit nantinya yang kita keluhkan. Karena apa? Karena pikiran di situ. Jadi jika kita sedang mengalami atau mendapat musibah suatu penyakit, cobalah untuk berpositif thinking saja. Kita terima saja, ikhlasin saja apa yang sedang kita alami, kita derita, dan kita yakin bahwa penyakit ini pasti ada obatnya, dan penyakit ini pasti cepat terobati. Karena semua kembali lagi ya, jika mindset kita baik dan kita pun berpikir ikhlas menjalani kehidupan, apapun yang kita jalani, dan kita sabar menjalaninya, insya Allah apapun yang kita derita pasti dapat cepat hilang, pasti dapat cepat terobati, dan kesehatan kita pun pasti akan cepat pulih kembali. Yang penting kita harus sabar, ikhlas menerimanya, dan juga rajin berikhtiar untuk mengembalikan kesehatan kita juga. Karena biar bagaimanapun kita tetap harus memberikan obat pada diri kita yang sedang mengalami rasa sakit. Yang keempat, jangan lupa bahwa kita harus terus berdoa. Harus berdoa bahwa kekuatan doa itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Kekuatan doa sangat mempengaruhi kita, karena itu adalah membantu mental kita, kepercayaan diri kita, sehingga punya kekuatan untuk dapat bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumayal.